ini diletakkan sebelum sandelo, sama seperti orang Yahudi yang dibuang jauh sebelum Yerusalem hancur. Pendeta, apakah mungkin organisasi ini dimuntahkan sebelum sandelo, sama seperti orang Yahudi yang dibuang jauh sebelum Yerusalem hancur? Saudara-saudara sekalian, kita melihat pengulangan sejarah. Yerusalem hancur. Yerusalem hancur tahun 70 Masehi. Waktu Yesus ada, tahun 30-an. Tahun 30-an. Mulai dari tahun 27 sampai tahun 30, ya, 31. Saudara tahu, hadirat Tuhan sudah tidak ada di Ka'bah itu. Tapi umat Tuhan banyak. Hadirat Tuhan tidak ada lagi. Tapi umat-umat Tuhannya banyak. Kalau sejarah diulangi kembali, Israel rohani, Israel jasmani itu bayangan. Rasul Paulus bilang. Nyonya White bilang, bukan bayangan. Bukan contoh. Kalau Rasul Paulus bilang itu contoh. Tapi Nyonya White bilang itu apa? Bayangan. Yang dulu. Kita aslinya. SDA ini aslinya. Jadi ada umat-umat Tuhan di dalamnya. Secara pribadi-pribadi. Jadi kekotoran, kejahatan, kemurtatan di dalam itu ada. Tapi yang disayangkan adalah apa? Celakalah oknum-oknum yang menjalankan semua misi-misi setan. Misi jahat. Oknum-oknum di dalam gereja kita ini. Tapi itu harus terjadi. Namanya nubuatan harus terjadi. Setiap nubuatan atau hal-hal yang pernah terjadi lalu, itu diulangi kembali. Karena kita yakin segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini bukan hal-hal yang baru. Itu pengulangan. Apalagi kita berbicara tentang Israel jasmani. Diulang semua ke Israel rohani. Semua. Ya, tinggal kita belajar polanya. Mana yang membawa kemurtatan, mana yang Tuhan mau, mana pertobatannya. Jadi seperti itu. Saya cuma bisa bicara itu saja. Apakah mungkin? Saudara lihatlah sejarah lalu. Waktu Yesus ada saja udah murtad. Waktu Yesus ada saja hadirat Tuhan tidak ada. Nyonya White katakan hadirat satu-satunya. Ketika Yesus hadir, itu hadirat Tuhannya. Yesus tidak ada, udah tidak ada lagi. Nah, itu yang dikatakan. Saudara bisa simpulkan apa yang saya katakan ini. Ketika Yesus hadir di dunia, itulah hadirat Tuhan. Hadir. Tapi ketika Yesus tidak ada, memang tidak ada lagi. Jadi tahun 70 AD itu cuma eksekusi saja. Sebenarnya udah lama mereka. 40 tahun yang lalu harusnya udah dieksekusi. Tetapi diberikan kesempatan karena apa? Karena ada umat-umat Tuhan yang jujur di dalam yang perlu dibawa kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Baik, ada yang mau tanyakan langsung, raise hand. Karena saudara-saudara, ada yang mau tanyakan langsung? Nah, Ibu Warlinda Naibaho sudah raise hand. Silakan, Ibu. Happy Sabat di Indonesia. Happy Sabat, Ibu. Pastor Ruli,
Jadi ini bertanyanya ini kalau zamannya Israel physically dulu, sejak Yesus itu disalib, jadi di Ka'bah itu kan sudah nggak ada Tuhan kan memimpin. Jadi kalau kita sekarang aplikasinya, sejak kapan dong itu Tuhan sudah tidak pimpin lagi ini SDA ini? Karena sampai ini nanti Sandelo tinggal eksekusi. Itu pertanyaannya. Jadi tinggal Roh Kudus saja yang ada ini sama kita. Pribadi-pribadi saja. Ya. Tetapi gereja ini tetap dijaga. Itu yang dikatakan tadi kan. Tetap dijaga. Nggak ada lagi yang lain. Jadi yang ada di dalam ini, Roh Kudus saja yang ada. Dalam hati kita masing-masing. Yang dilayakkan, yang layak. Itu sejak kapan, Pastor? Ya, Sejak kapan itu? ya kita perlu hitung-hitungan lagi nanti ya. Nah, Sampai Sandelo ya batasnya. jadi pokok tahun 2000-an lah ya. Saya enggak perlu kasih Oh. 2000. Oke. Oke. Nggak ada. Thank you, Pastor. Selamat sahabat pendeta, Oke, Bu Deborah. sahabat kita semuanya. Kalau tadi pendeta sampaikan suam-suam kuku, itu juga yang saya rasakan sebelum saya mengalami sakit ini karena dihajar Tuhan. Saya sangat berpikir itu sungguh ajaibnya Tuhan itu ya, saya pikir. Berarti selama ini suam-suam kuku saya, nyata sekali. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, sama saya dan kita, Tuhan hajar saya. Itulah yang saya rasakan sampai saat ini. Dan satu juga yang terpenting juga nih, begitu selesai operasi, yang saya cari adalah Bapak saya yang mengajari saya dan Tuhan. Selainnya tidak ada. Anak, suami, keluarga tidak ada. Hanya Bapak sama Bapak surga. Tapi itu sungguh ajaib. Sampai sekarang tidak habis pikir saya. Tuhan hajar saya, Tuhan pukul saya, Tuhan bikin memori saya hilang, Tuhan bikin semuanya. Sampai tadi pun saya ke Rumah Sakit Cipto, melihat MRI saya dan dokter bedah saraf, mereka juga kadang tidak mengerti. Tapi dia bilang itu karena kasih Tuhan, saya bilang. Hanya itu yang saya mau sampaikan, bahwa itu sungguh ajaib Tuhan, itu sudah nyata bagi saya. Itulah sedikit kesaksian saya yang tidak putus-putusnya saya memberikan kesaksian kepada semua orang karena hajaran Tuhan itu kepada saya. Terima kasih, saudara. Terima kasih Bu Deborah. Itu kesaksiannya. Memang kita perlu diajar kita. Siapa yang nggak pernah dihajar? Pasti ada. Ya. Kalau dihajar itu masih biasa, tapi kalau disesah itu tingkatan. Betul, sangat itu pendeta. Ya, disesah. Sesah-sesahnya. Kalau saya suka menangis, tapi menangis saya karena bahagia. Anak Tuhan gitu. Sesah-sesahnya. Aduh, pendeta seperti pendeta yang sudah baca saya itu coba. Nggak ada yang percaya. Tapi itu yang saya sampai tadi saya ke rumah sakit juga ke pendeta. Ke dokter-dokter itu juga saya sampaikan. Apa sakit kamu ini katanya? Memang dilihat MRI itu bolong sudah tengkorak kepala saya sebelah kiri ini. Dilihatnya MRI dan dibacanya. Ini bolong, sebenarnya sudah nggak ada apa-apa, cuman akibat operasi ini terasa sakit kepalamu. Iya, aku bilang. Ini bolong sudah katanya. Tapi mereka nggak mengerti, pendeta. Ajaib banget Tuhan itu saja pendeta. Tak putus-putusnya hamba bersyukur sama Bapak kita di surga. Terima kasih pendeta. Terima kasih menguatkan kita. Ya, kasih. Amin. Terima kasih Bu Deborah. Ada lagi yang mau tanyakan langsung?
mungkin bagi Boleh saudara-saudara sekali lagi? pemirsa. Boleh, boleh. Ya, Oke. mungkin Oh, ini perlu diingatkan kembali bahwa oh, persyaratan ada suara. untuk rumah tangga. Ada Syarat suara balik ibu juga tuh. Hah? Enggak, bukan saya, bukan. Bukan saya, bukan. Tidak Um, antara anak atau anak dengan orang tua. Ketiga, satu orang Ya, nggak ada orang. kemudian Simpson, saya bisa bicara itu dari yang Boleh. ini yang ada Ibu Sana tuh kali. Oh, oke, silakan ibu. Mau tanya lagi? Silakan. Iya, jadi sekali lagi kalau kita aktif sekarang tetap tiap hari Sabat itu ke gereja, melakukan sebagaimana seperti dulu lah ya, sebelum 3 tahun lalu sama kita lakukan karena nggak ada perubahan itu acara-acara. Itu nggak sia-sia kan? Maksudnya masih ada arti kah? Nah, itu pertanyaannya yang poinnya masih ada arti kah semuanya itu kita lakukan tiap Sabat? Itu Pastor. Kalau saya balik bertanya, waktu kita ikuti acara itu, apakah kita merasa Tuhan hadir pribadi? Jadi seperti kita melihat bagaimana jadi Roh Kudus itu hadir. Paling kurang untuk pribadi kita. pria dan wanita. Jadi pasti hadir ya, pasti hadir. Dengan mempelajari pelajaran kita malam juga kita akan lebih mengerti lagi bagaimana kasihnya Tuhan. Udah murtad, dia mau nyembuhkan kita, mau pulihkan kita. Dia hajar kita, dia sesak kita. Ya, Tuhan mau terus. Karena kita memang yang dinubuatkan yang terakhir ini. Nggak ada lagi yang lain. Kasih karunia udah terakhir ya. Jadi harus seperti itu kita tetap merasa yakin lalu pribadi ya. Seperti itu. Duh. Halo, selamat Sabat. Saya boleh berbicara? Boleh. Terima kasih. Selamat Hari Sabat semuanya. Dan saya begitu terberkati mendengarkan firman Tuhan tadi, yaitu di mana kita tidak bisa lagi melihat kiri kanan dan bertanya kepada siapa, kita harus kepada Tuhan, karena seringkali kita sudah merasa asing di dalam Ka'bah ya, karena kita melihat aduh kok begini ya, kok begitu, tapi di dalam hati aja, karena kalau kita mau ungkapkan pasti kita di mana ya, dibenci atau diasingkan. Jadi kita kalau kita mengandalkan Tuhan tunjukkan, memang kita menghadapi walaupun kita dalam pergumulan, kita menghadapi segala macam masalah badai. Tapi saya yakin ini ujian dari Tuhan dan Tuhan izinkan. Tapi kalau kita selalu berserah kepada Tuhan dan kita tidak melihat kiri kanan, karena banyak ya, aduh ibu kok begini sekarang ya, aku bilang tidak usah baca. Jangan dengar lagi, kita jangan lihat-lihat orang lagi, kita lihat ini lagi, kita pandang kepada Yesus aja, hapus semua itu. Kita memang sudah seperti ini, sudah akhir zaman. Jadi kita saat sekarang ini kita harus fokus diri kita masing-masing. Karena kalau kita melihat saat ini, oh kamu kok tidak begini, kamu kok tidak begini.
udah saya berserah aja sama Tuhan. Dan Tuhan, saya selalu, Tuhan tolong tunjukkan saya di mana saja saya berada. Pada saat ini saya di Batam. Katanya kalau mau pulang saat sekarang ini kamu belum menerima vaksin selanjutnya, kamu tidak bisa. Tapi saya berserah terus kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak mau lagi. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan. Terus mereka, kenapa kamu tidak balik? Kenapa kamu tidak balik? Ya itulah salah satunya, ya itu saya tidak mau menerima vaksin booster lagi kan. Dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya tidak bertanya kepada siapa, harus bertanya kepada saya hanya berserah kepada Tuhan kan. Dan saya yakin saat ini Tuhan yang memimpin saya, bukan mengandalkan jemaat atau organisasi. Dan saya merasa Tuhan, karena saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saat ini saya lagi dalam keadaan kalut karena saya tidak bisa kembali lagi ke Jakarta karena katanya belum vaksin booster. Tapi ya itulah, saya yakin dan percaya Tuhan ada. Tuhan tidak pernah membiarkan kepada umat-umat yang selalu meminta tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Boleh saya menambahkan sedikit buat Ibu Vanda yang barusan? Iya. Ibu, saya punya pengalaman juga bahwa ketika ada pemaksaan vaksin itu di New York, saya pulang ke Indonesia ini dengan penuh doa, tak putus-putusnya berdoa. Tahu mereka hanya mengatakan, Ibu mana sertifikatnya? Nggak ada, saya sakit. Nah, Ibu butuh wheelchair? Katanya, iya. Nah, saya lewat aja begitu, lewat aja sampai ke Jakarta. Dan saat kedua, saya pergi, tadi mau rencana mau country living di Sumatera. Saya pulang lagi dari Sumatera ke sini, lebih mahal harga PCR daripada hari tiket. Ketika ditanya, Ibu nggak ada, saya bilang, saya sakit, saya bilang. Lewat aja begitu. Tuhan tuh begitu baik sekali ya. Tidak ada halangan, lewat-lewat saja. Baik Haleluya. dari New York, baik dari Sumatera, pulang pergi. Sampai sekarang. Tahu yang saya pun nggak mengerti. Saya sakit dok, saya bilang ke emergency. Dokter kasih surat tidak layak divaksin. Bukannya jalan Tuhan itu? Amin. Iya, betul Tuhan kita itu begitu baik. Hanya itu saja sekedar sedikit penambahan ke Ibu Fana kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Ya, ini ada dari Pak Siagian berkaitan dengan Batrah Nuh, Pastor. Apakah organisasi tetap ada walaupun sudah Undang-Undang Hari Minggu disahkan? Kan tadi udah dijelaskan ya. Ya, kalau udah disahkan masih tetap ada. Nanti dekat-dekat 7 malapetaka atau 7 kutub baru tidak ada lagi. Ya. Sudah di hutan-hutan atau di tempat terpencil itu ya. Kalau masih pengesahan, baru pengesahan itu ya masih dalam tuntunan. Ya, organisasi masih ada itu. Oke. Keluarga Bobby Oke, silakan keluarga Bobby Suyono. Raise hand. Mau tanya langsung, silakan. Pak Bobby. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Saya tertarik kutipan dalam testimoni 1/8297 yang tadi Pak Pendeta tayangkan di Zoom ini. Roh suka mengkritik dan perasaan dendam telah memasuki gereja dan ketajaman rohani banyak orang telah merosot. Karena hal ini pekerjaan Kristus menderita banyak kerugian. Pertanyaan saya, apakah ketika kita melihat keadaan jemaat kita
yang tertidur ya. Saya mungkin akan sangat bersyukur kalau punya gembala seperti Pak Ruli Tilaar ya. Luar biasa, membekali jemaat, sangat bersukacita sekali jemaat yang digembalakan oleh Pak Ruli. Karena beliau benar-benar memberikan makanan sehat, ya, sehingga saya yakin jemaat pun akan terbangun. Ya. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita memiliki seorang gembala yang apa ya, ibarat makanannya makanan biasa, Pak, gitu. Ya. Tidak membuat kita jadi semangat, ya. Tidak membuat kita memiliki komitmen radikal seperti Pak Pendeta Roli sering gaungkan ya. Komitmen radikal ini harus ada di kehidupan kita, anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Saya merasakan hampir 1 tahun ini tidak ada. Kayaknya kayak orang masuk mengenal Tuhan ya kita diajarkan dasar-dasar kembali. Gitu. Padahal ini sudah akhir zaman. Ya. Nah, apakah ketika kita memberikan kritikan membangun untuk kerohanian jemaat kepada gembala kita ini hal yang tidak boleh dilakukan? Nah, padahal dikatakan bahwa kita sebenarnya ingin melakukan itu karena kita memiliki ketajaman rohani justru. Ya. Kalau jemaat hanya dikasih makan-makan seperti ini terus, tidak ada semangat untuk mengabarkan kabaran 3 malaikat ini. Ya, nggak akan ada cara untuk bagaimana caranya yang praktis supaya saya bisa mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada saudara saya yang Muslim. Ya. Nah, apakah ketika kita memberikan kritikan seperti itu kita bersalah? Ya. Kita dosa. Nah, mohon pencerahannya Pak Pendeta. Terima kasih. Sangat diharapkan orang-orang seperti Pak Bobi, siapapun, kalau ada gembala-gembala kita yang tidak mengarahkan kepada makanan yang sebenarnya, yang konteksnya di dalam kehidupan menjalankan penggembalaan. Di dalam tulisan pelayan Injil, saudara bisa menegur, menasihati. Kalau saya tegur pimpinan saya bawa tulisan itu, pelayan Injil. Demikian yang dikatakan Ilham. Gembala bisa menegur departemen, bisa menegur ketua, kalau ada sesuatu yang salah. Untuk kebaikan, untuk kepentingan bersama, supaya lebih baik lagi dan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sama juga, awam juga begitu. Kalau melihat gembala-gembalanya dalam pengalaman Pak Bobi ini, melenceng atau tidak sesuai lagi, bahkan membawa orang lebih tertidur lagi. Pak Bobi lah yang berdiri di depan, menggantikan posisinya dalam khotbah-khotbah atau pembicaraan. Kalau memang nggak mau lagi membawakan pekabaran-pekabaran nyaring yang dibilang kebenaran masa kini, yang seharusnya disampaikan, itu tidak dijalankan. Awam bisa turun. Banyak awam-awam yang lebih memiliki roh dan kuasa di dalam menyampaikan pekabaran. Banyak. Masalahnya, seringkali gembala-gembala bertindak seperti seorang raja, penguasa. Nah, ini yang salah sebenarnya. Justru senang kalau ada awam-awam yang bisa mewakili menyampaikan pekabaran yang benar tentunya. Yang sesuai dengan konteks zaman akhir ini. Ya. Jadi Pak Bobi enggak salah. Kasih nasihat lah. 4 mata tentunya, jangan di depan umum, 4 mata dulu. Kalau enggak mempan, ya kalau Roh Kudus tuntun, ya tembak di depan, enggak masalah juga. Asal Roh Kudus yang tuntun kan. Karena itu untuk kebaikan, untuk pertobatan, untuk keselamatan. Kalau untuk keselamatan itu jangan takut-takut lah, jangan lihat kiri kanan, lihat jabatan, enggak perlu lagi. Nyonya White katakan kalau kita sendiri tapi di pihak Tuhan, musuh 1000, kita lebih tinggi, lebih berkuasa dari mereka. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Jadi sampaikan itu, kalau itu untuk kebenaran, untuk keselamatan kita. Bahkan untuk keselamatan para hamba Tuhan juga. Sampaikan saja.
Tentunya dengan roh, bukan dengan dendam. Dan sudah didoakan. Doakan dulu. Terima kasih Pak Bobi. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Terima kasih Pak Bobi. Kalau sudah jelas, kita sudah mau doa tutup. Ada lagi saudara-saudara? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang berikut ini apa yang ada di layar dan Bapak Ibu lihat yang kedua ini. Semua Kayaknya tidak lagi ya, Pendeta? Oh iya, tutup Sudah. aja. Oke, terima kasih semua untuk kita tadi mencapai 65 partisipan. Puji Tuhan. Ya, walaupun kita tahu ada banyak Zoom juga yang dibuka, bisa lihat dari sahabat ke malam sahabat Zoom ini tetap senang banyak orang ya. Terima kasih pendeta yang sudah menyampaikan perkabaran pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir pada malam sahabat hari ini ya Bapak. Oke, kami berikan kesempatan untuk pendeta menyampaikan closing statement dan doa tutup. Saudara-saudara sekalian, jadilah penurut menurut firman Tuhan. Amin. Menurut dalam kutipan roh nubuat. Belajar untuk menjalankannya. Segala sesuatu kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, jalankan. Ya, nggak usah takut. Bersama Tuhan, saudara, walaupun sendiri. 1000 orang di sana, dalam tanda kutip musuh saudara, saudara akan menang bersama Tuhan. Jadi ketika saudara mempelajari pelajaran pada malam ini, apa yang perlu dibuat untuk pertobatan kita pribadi, keluarga, jemaat, orang lain. Kalau saudara memiliki roh Elia itu, saudara harus kabarkan. Karena tanggung jawab saudara besar sekali. Tanggung jawab saudara besar. Jalankan itu. Untuk keselamatan Laodikia yang suam-suam kuku ini banyak. Ya, kalau saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi Elia modern sekarang ini. Jalankan itu, saudara. Nggak usah takut. Karena saudara memiliki roh Tuhan. Saudara tidak punya jabatan dunia mungkin, tidak banyak titel, tapi karena saudara di pihak Tuhan, saudara pasti kepala yang tertinggi. Saudara wakil Tuhan. Sampaikan itu. Ya. Roh Elia menyampaikan kepada Laodikia yang mau diselamatkan. Ya. Ketika saudara sampaikan itu artinya saudara juga diselamatkan otomatis. Ya. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami, memberikan pencerahan dalam firman-Mu, Alkitab dan tulisan roh nubuat. Dan kami tahu bahwa penggenapan nubuatan itu sementara terjadi. Sebagaimana sejarah masa lalu diulang kembali saat ini Tuhan. Tuhan tolong kami, sanggupkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan akan pakai memiliki kuasa dan roh Elia untuk membawa pekabaran kepada orang-orang, umat-umat Tuhan yang ada sekitar kami. Agar banyak orang yang akan diselamatkan Tuhan. Dan itu otomatis kami juga diselamatkan. Bapa di surga, tolonglah kami untuk meninggalkan, mengeluarkan berhala-berhala pribadi, kegelojohan,
dan hal-hal yang membawa kemurkaan dari Tuhan kepada kami. Tolonglah kami, agar kami boleh singkirkan semua di dalam nama Yesus Kristus, yang darahnya tercurah untuk kami ini. Terima kasih atas segala janji Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan untuk hidup tetap benar di dalam jalan keselamatan Tuhan. Kami rindu, kami masuk dalam 144.000. Tolong kami Tuhan, agar kamilah yang masuk di dalamnya, sehingga itu memotivasi kami untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kami yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan, tertidur lelap dalam hal-hal duniawi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai dari Kristus Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian saudara dan saya, sekarang sampai saat Maranatha nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Amin. Ucapkan selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, selamat malam. Berkati kita. Ya, terima Selamat semuanya kita. kasih. Terima kasih. Berkati. Ya.